Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sangat bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, dan yang paling utama lagi adalah nikmat iman dan Islam. Dan semoga saya dan para pendengar semuanya, para penonton, para penarik atau pencari hikmah atau para pengambil faedah, semuanya diberikan kesehatan dan keafiatan serta kesempatan yang tentu kita butuh kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La quwwata illa billah. Untuk kita gunakan nikmat tersebut di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau adalah seorang mujahid, panutan kita, pendakwah, sebagai spirit and power bagi kita di dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita dalam kesempatan ini untuk berusaha mendudukan masalah, ya, perbedaan antara penyair dan pemusik, ya. Menurut hemat saya yang dhaif ini, bahwa pemusik itu berusaha untuk memperindah dan menjadikan kata-katanya itu enak didengar. Ia mengiringinya dengan alunan musik, dan ini tumpuan dari keahliannya memainkan musik untuk mengiringi dan menguatkan kata-katanya agar enak didengar. Bahkan ia tidak memperhatikan keelokan daripada rangkaian kata-katanya, meskipun ada yang diambil dari rangkaian syair-syair, ya, dan ada juga yang tanpa kata-kata, maka dengan kelihayannya, keahliannya memainkan musik, maka orang atau para pendengar sangat asiknya mendengar, tentunya yang hobi mendengarkan musik, ya. Dan para penyair, mereka berusaha untuk merangkai kalimat-kalimatnya, memilih-milah kata-kata yang dia pandang tepat dalam rangkaian kalimat tersebut, sehingga lewat rangkaian kalimat itu menyihir para pendengar dan membuat para pendengar itu enak mendengarnya. Bahkan lewat rangkaian kalimat-kalimatnya itu mengandung makna yang begitu dahsyat, ya, bisa masuk ke dalam kolbu. Intinya tumpuan daripada keelokan kata-katanya itu pada susunan kata-katanya itu. Begitulah penyair, tanpa dia memperdulikan nada-nada yang mengiringi kata-katanya tersebut, ya. Ini berlaku pada orang-orang Arab pada saat itu, ketika
para penyair merangkai kata-kata mereka sehingga membuat atau menyihir para pendengarnya, ya. Dia tidak kesana kemari, ya, menenteng musik, namun dia merangkai kata-katanya tersebut, sehingga Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang ketika orang-orang Arab mendengarnya mereka terkesima dengan susunan kata-katanya dari Al-Quran, sehingga mereka mengatakan ini bukan syair, ya. Artinya mereka begitu terpesona dengan susunan Al-Quran, walaupun tanpa daripada alunan iring musik, ya. Tentunya berbeda, ya, asy'ara dengan al-mughani, ya, para penyair dan orang-orang yang tentunya al-mughani ini ada dua yang menyanyikan syair-syairnya itu, yaitu ada yang lewat alunan musik dan ada yang tanpa musik, ya. Jadi asy'ara, ya, kita tidak bisa katakan para pemusik, ya. Namun kalau dikatakan para penyanyi, ya, artinya bisa juga dimasukkan atau bisa mengambil makna daripada asy'ara, ya, karena penyanyi walaupun tanpa alunan musik dia bisa menyanyikan nasyid-nasyid yang begitu dahsyat, enak didengar, ya. Ini menurut pendapat atau maklumat yang saya kantongi di dalam benak ini, ya. Tentunya dan saya pribadi memilih untuk bahwa musik itu adalah haram, dan tentunya hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, yaitu la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan ada dari umatku kaum-kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, dan menghalalkan khamar, menghalalkan musik, ya. Kalau begitu redaksi kalimatnya tersebut berarti menghalalkan, berarti hukumnya adalah haram, ya, yaitu zina, perzinahan, ya, apapun alasannya. Kemudian sutra adapun bagi laki-laki, bagi perempuan, jadi bagi perempuan itu mereka dibolehkan untuk memakai sutra, adapun bagi laki-laki diharamkan, kecuali bagi orang yang berpenyakit kulit yang dengan usaha untuk penyembuhannya itu dengan menggunakan kain sutra. Kemudian khamar, ya, tentunya ma'aktsaro kathiruhu faqaliluhu haram, apa yang banyaknya memabukkan maka sedikit atau seculnya pun haram. Dan alat-alat musik yang tentunya ini adalah haram, dan saya menerima apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kelancangan yang saya sampaikan. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.